Baik, acara sudah bisa kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Tri Adirianto. Yang kami hormati moderator kita pada acara kali ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 22 September 2023 kita dapat kembali bersuasana dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan menikah lagi. Kalau tuan ke Kertajati, jangan lupa membeli buah selasi. Mari kita bahas inflasi bersama BI dan Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sangat senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini bersama Bapak Ibu di Hotel Fieris Kertajati ini.
Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 9 Subang Majalengka Sumedang SMS, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni SE SOS MSI MM. Selamat pagi Pak, senang bisa membersamai bersama hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Luar biasa, di tengah kesibukan beliau sebagai seorang legislator, beliau masih mau mewakafkan waktunya untuk berjumpa bersama kita pada kesempatan di pagi hari di Jumat berkah ini. Yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Bapak Tri Adirianto. Terima kasih Pak sudah hadir di Hotel Viris ini, bertatap muka di sini untuk membahas masalah penanganan inflasi daerah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa berjumpa muka, jumpa pikiran dan jumpa jiwa pada pagi hari ini. Serta selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga sudah terpampang jelas spanduk yang ada di depan Bapak Ibu bahwa pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menangani inflasi daerah. Tentu kalau kita berbicara masalah inflasi, ada mungkin dari beberapa hadirin di sini yang udah tahu, ada yang sudah pernah dengar, tetapi mungkin ada yang belum tahu apa sih arti kata inflasi itu. Bapak Ibu, saya mau tanya, harga-harga bahan pokok naik nggak? Beras sekarang naik apa turun harganya? Parah ya. Harga yang merokok biasanya, harga rokok naik nggak Pak? Ya, itulah sedikit gambaran tentang inflasi Bapak Ibu, bahwa inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. Itu. Dan di sini sudah hadir bersama kita anggota Komisi 11 atau Pak Dewan Pusat Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, yang salah satu mitra kerja beliau itu adalah Bank Indonesia. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan secara hikmat pemaparan ataupun penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau tentang bagaimana menangani inflasi daerah. Waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul mal walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Pak Tri Adirianto, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mengisi bersama saya di acara ini. Setelah sekian lama belum ketemu ya Pak. Karena di BI ini biasanya gantian ya. Dan juga Mas moderator, nama lengkapnya sih Ihtisab Afandi, tapi enaknya dipanggil apa ya? Ihtisab katanya.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di hotel ini, di Hotel Veris ini, dalam rangka diskusi kaitan dengan namanya inflasi daerah. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Daramang Bapak Ibu sadayana, saya ingin tahu ini dari mana saja ya. Ada Kertawinangun, mana lagi? Kertajati ada, oke. Ligung ada. Ligungnya mana aja? Sukawera. Anu teh Cibogor teu? Teu. Atau nu ngajawabna teh. Jadi ini Sunda apa Jawa ya? Sunda. Bilih anu bahasa Jawa, soalkan Kertajati itu anu Jawanya. Di Legiung ge sama ya. Ada gitu kan beberapa. Jadi biar mengenali terlebih dahulu. Oke, sebelum saya lanjutkan, abdi hoyong naros ka Bapak Ibu sadayana, upami ka abdi tos terang ta can? Atos digambar. Aya kitu gambarna. Sami jeung gambar. Mending gambar mending asli. Oke, pada kesempatan ini kita akan membicarakan yang namanya mungkin kaitan dengan inflasi. Kalau di sini mungkin di daerah ya. Nah, tadi mungkin sudah digambarkan oleh moderator ya, kaitan dengan inflasi. Perbedaan harga, ada kenaikan harga. Nah, ini kan cenderung berlaku di sektor apapun. Misalnya transportasi, panginten upami zaman Bapak Ibu sakola mah SD mah dulu nusok naik angkot paling banter paling mahal merang 100-nya. Leres. Anu 200 oge. Aya, ayeuna payu teu? Jadi 5.000 namanya. Tuh kan sudah di atas 100% seperti itu. Kemudian juga yang kelihatan misalnya apa, harga tanah kan meningkat terus ya. Komo waktu di Kertajati mah satu acana bandara tiba-tiba naiknya harganya. Aya tuh mun abi heuri mah disebut teh pengusaha rumah hantu di dia. Aya. Barangkali Pak Adi bingung pengusaha rumah hantu itu apa. Jadi di tanah yang diganti itu dibikin sebuah bangunan asal nanti ketika tempat penggantian mendapatkan nilai lebih tinggi. Tapi biasanya suka ada kejadian juga karena tadi tebus-tebus jadi diakode aya teh nu kitu. Jadi masalah lagi gitu. Nah, tapi itu udah yang lalu kan ya. Sekarang bandarnya sudah ada, mungkin sekarang tuh lebih ke tahapan perluasan dan juga mungkin yang sedang digarap itu kawasan industri ya, yang saat ini masih belum selesai. Nah, ini juga kan terbaca. Jadi yang tadinya belum dapat penggantian tiba-tiba menjadi kayak mendadak pangintennya. Sunda nama ujuk-ujuk benghar gitunya. Dapat dari situ gitu. Tapi geus ujuk-ujuk benghar masalahnya terselesaikan teu? Henteu nya, kita beak deh meureunnya. Nah. Ujungnya galau. Nah, ini ke tanah. Sekarang mungkin yang lagi kencang itu tadi mungkin
moderator sudah bilang harga beras ya. Enak karena gila-gilaannya. Seberapa ya nak? 13 14 Satu acana seberapa? 10. Oh, oke. Nah, ini mungkin namanya inflasi itu gambarannya yang nyatanya seperti saya gambarkan tadi ya. Jadi terjadi yang namanya kenaikan harga-harga. Oke, next. Nah, saya sendiri di Komisi 11, di mana Komisi 11 ini membidangi keuangan, kemudian perbankan, lalu perencanaan pembangunan nasional. Jadi kami di DPR di Komisi 11 ini bermitra dengan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan bidang tersebut. Sebagai contoh perbankan, jantennya beberapa bank, terutama bank pemerintah gitu, yaitu menjadi mitra kerja kami di Komisi 11. Bapak Ibu, terang panginten apa nami bank banyak? Terang non we. Oke. Alhamdulillah jika ima Bapak Ibu di Dimas apa? Kok ada yang bilang Bang Emok ya? Ayah nasabahnya di dia gitu. Oh dulur. Bahaya. Cuma disayangkan Bang Emok tidak terdaftar sebagai mitra kerja Komisi 11. Karena bukan bank resmi, itu bank sebutan dari mungkin dari penduduk ya. Dan namanya juga bukan bank, mungkin berkedok apa gitu, koperasi ya biasanya namanya ya. Seperti itu. Dok di masuk disebut teh namanya asalnya teh Posiva gitu terus. Nah, seperti itulah kira-kira. Nya kadelah urusan jenung kitu mah nya. Apalagi tidak legal, maka cara-cara penagihannya dilakukan tidak legal juga. Tidak sesuai dengan aturan. Ya diancam lah gitunya, dipermalukan lah dan lain-lain. Nah, salah satu daripada bank ya tentunya yang ada di depan kita ini Bank Indonesia. Mana Bank Indonesia ini teh ya disebut lagi bank sentral. Jadi regulator yang memang ya menangani bank-bank lain gitu ya. Pusatnya tuh di sini. Tapi tong salah. Jadi badai mengajukan pinjaman ke Pak Tri Adirianto mau diterima gitu. Dan bukan bank komersil ya, tapi dia regulator daripada bank yang lainnya seperti itu. Nah, kembali kepada inflasi, ini kami memang memiliki peran dalam pengendalian inflasi juga. Jadi prosesnya ini dilalui melalui legislasi, ada pengawasan, kemudian juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Jadi di sini kami memang tidak mengendalikan langsung, tidak berperan langsung dalam hal mengambil kebijakannya, tapi di sini kami bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Next. Nah, kalau berbicara dengan kaitannya peran DPR mungkin ada beberapa sebenarnya ya. Yang pertama ini adalah penyusunan dan juga pengesahan daripada undang-undang. Ini disesuaikan dengan bidangnya. Kalau saya di keuangan ya pasti kaitannya dengan keuangan juga. Sebagai contoh, kalau kemarin itu yang baru disahkan itu RUU APBN ya, yang sudah disahkan per hari kemarin menjadi undang-undang APBN untuk tahun 2024. Kemudian yang pernah lalu dibahas itu ada namanya P2SK. Jadi P2SK ini pengembangan dan penguatan daripada sektor keuangan. Jadi ada beberapa instansi yang berkaitan dengan keuangan, ada yang tugasnya itu menjadi bertambah. Ada yang struktur organisasinya juga mungkin itu bertambah juga sebagai akibat daripada munculnya undang-undang ini. Nah, selain daripada penyusunan dan kemasan undang-undang, ada juga ya pengawasan kebijakan daripada pemerintah. Lalu ada membahas anggaran dan juga diskusi dengan Bank Indonesia juga ya, seperti yang mungkin terakhir itu dilakukan kemarin malam gitu ya, seperti itu. Next.
Nah, jadi ini kalau di saya mungkin di Komisi 11 ini kaitan dengan kebijakan moneter gitu ya. Kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi kami bisa memberikan pengaruh. Jadi misalnya ketika membuat kebijakan kaitan dengan adanya kartel atau monopoli, ya supaya terkendali, ya di situ kita pengaruhi kebijakannya agar ya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang mana kan kalau monopoli itu kan enggak juga bisa menyebabkan harga barang dan jasa itu menjadi naik semaunya kan ya, tanpa terkendali. Jadi umpama digambarkan kayak monopoli teh, yang jualan mungkin hanya bisa orang itu saja gitu. Kan dia akan namanya itu apa? Ya masang harga semaunya kan. Karena mau berapapun gak akan diprotes ya, karena gak ada yang lain yang jualan selain itu gitu, seperti itu. Next. Nah, ini mungkin yang kemarin diputuskan ya, kaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2024, di mana angka-angka ini melewati beberapa pembahasan. Jadi kami melibatkan di sini Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Di situ ada juga Pak Gubernur BI gitu ya. Jadi angka-angka ini dimunculkan memang itu setelah beberapa pembahasan dengan para mitra kerja kami. Nah, adapun yang di Komisi 11 itu biasanya yang dibicarakan tuh di pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SBN, lalu nilai tukar gitu ya, seperti itu. Nah, kalau urusan minyak dan gas itu biasanya dibahas oleh teman-teman yang duduk di Komisi 7 yang membidangi bidang energi. Jadi berbeda dan nanti biasanya difinalisasi di badan anggaran. Kebetulan saya sendiri selain di Komisi 11, saya pun di Badan Anggaran juga. Jadi ya mengikuti proses kelanjutannya. Next. Nah, kemudian yang kedua ini ya kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Jadi ini ya kami memang mengawasi semua kebijakan yang sudah dibuat, terutama kalau di Komisi 11 ini yang ada hubungannya dengan inflasi salah satunya. Jadi kalau misalnya ditemukan ada yang tidak sesuai, kemudian tadinya disepakati apa tapi pelaksananya bagaimana, atau misalnya sudah tidak relevan atau mungkin ada penyimpangan, itu kami bisa memanggil mitra kerja yang bersangkutan. Jadi biasanya ketika memanggil ada, kalau dengan menteri mungkin namanya raker ya, rapat kerja, tapi kalau dengan eselon 1 biasanya ada namanya itu RDP, rapat dengar pendapat. Jadi ya di situ ada permasalahan dan lain-lain, biasanya kami bisa memberikan yang namanya kritik, saran, atau bila perlu ya ada yang namanya tindakan korektif. Jadi dirasa kurang pas ya kami sampaikan, ini ada apa, kenapa seperti ini, kenapa tidak misalnya begini saja. Itu sebagai contoh ilustrasinya. Nah, ini mungkin salah satu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pernah juga konsultasi ke kami juga, itu kaitan dengan namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi Pak Tri ini jangan dikira hanya ngurusin duit, pernah juga dia ngurusin cabai gitu ya. Nyebar bibit cabai sehingga ketika di waktu yang dibutuhkan ya cabai itu setidaknya bisa, kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, seperti itu. Next. Nah, mungkin kalau berbicara dengan misalnya kenapa sih inflasi ini bisa terjadi? Nah, ini ada beberapa hal. Jadi kalau secara general itu ada yang namanya ada faktor produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, produksi dan konsumsi ini biasanya memang ya selalu beriringan. Jadi kalau bahasa ekonominya mungkin supply and demand gitu ya, permintaan dan juga penawaran. Nah, misal begini, Bapak Ibu upami bade aya lebaran, sok aya nu mudik teh ka Bumina? Aya. Pasti kalau ada yang rumahnya disinggahi, tuan rumah tidak mungkin memasak seperti biasanya kan? Betul. Belanjanya jadi lebih banyak ya? Nah, lebih banyak. Jadi kan disebutkan walaupun bukan tercatat sebagai penduduk di desa itu, tapi secara kasat mata jumlah orang yang ada di tempat itu bertambah kan? Nah, dengan bertambahnya jumlah orang di situ pasti angka konsumsi juga meningkat kan? Nya mungkin panginten tuan rumah teu nyediakeun makanan merenya. Kata dia bilang teu teuingeun merenya. Nah,
Jadi ini kan meningkat. Nah, sementara produksinya tetap angkanya segitu-segitu saja. Hanya mencukupi keadaan yang biasanya gitu, yang bukan mendekati momen hari besar. Nah, kan sebetulnya tahun jadi parbut merenya. Iya, belanja banyak-banyak, tapi ketika ada yang kehabisan jadi langka. Nah, ini langka. Jadi ketika ada kelangkaan, ya terjadilah kenaikan harga tersebut. Kalau tingkat dunia mungkin ini ada perang geopolitik yang tidak berkesudahan antara Rusia Ukraina. Ini juga menyebabkan pasok menjadi susah, pasok kebutuhan. Nah, harga kan jadi akhirnya meningkat gila-gilaan ya, udah ke segala sektor nih. Sekarang beras, kalau kemarin kan pupuk ya, katanya pupuk itu kan susah juga. Nah, ini penyebabnya emang ya kategorinya itu adalah kelangkaan. Orang banyak butuh tapi yang dibutuhkannya susah ditemukan. Nah, maka akan menjadi mahal. Barangnya banyak tapi nu butuhnya sedikit, kira-kira gimana? Di pasar mandi obral merenya. Masih mending jual modal mun jual rugi kumaha. Nah, itu kan seperti itu mungkin juga terjadi. Nah, kemudian yang ketiga ini kaitan dengan namanya distribusi. Distribusi tadi kan perang menyebabkan terlambat pasokan karena negara bersangkutan tidak bisa suplai kebutuhan pokok tersebut ke tempat lain. Jadi kan tetap jadi langka-langka juga kan ya. Nah, jadi susah. Makanya itu menjadi mahal. Mungkin Bapak Ibu nosok ngalangkung ke Kadipaten masuk ayam maca tulisan jalan mantap ekonomi lancar. Leres. Ngartos panginten maksudnya? Ya, jalan mantap artinya kan kebutuhan, barang kebutuhan sampai ke tempat itu ya tidak ada masalah. Tapi mending artikan sebaliknya, jalan macet ekonomi naon? Kagencet sih nah. Jalan macet ekonomi kagencet gitunya. Nah, jadi maksudnya distribusi ini ya bagaimana ya sesuatu yang dibutuhkan itu nyampe dengan mudah gitu dan tidak ada hambatan. Kalaupun barangnya ada tapi terhambat atau medannya berat, seperti misalnya mungkin di Papua ya, yang beberapa tempat transportasinya pasti menggunakan laut gitu, lewat air. Nah, itu kan menjadikan mahal. Jadi ya, di situ ya lumayan juga kebutuhannya cukup tinggi karena itu harga bensin biasanya kalau di Papua berbeda dengan di sini. Karena distribusinya ya medannya yang cukup berat juga untuk sampai ke masyarakat itu. Nah, maka di BI ini biasanya memang selalu memegang yang namanya data produksi, data konsumsi dan juga kaitan dengan distribusi ya. Jadi ketika memang mau mengambil kebijakan dalam pengendalian inflasi agar lebih efektif, data seperti ini biasanya dibutuhkan. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pembahasan anggaran. Jadi di sini kami bisa mempengaruhi yang namanya alokasi dana untuk sektor-sektor yang mempengaruhi inflasi. Misalnya mungkin subsidi energi ataupun misalnya kebijakan harga barang strategis. Jadi kami memastikan anggaran yang akan dialokasikan ini tentu dialokasikan secara bijaksana dan memperhatikan dampaknya terhadap inflasi. Next. Nah, kemudian juga biasanya kami juga suka diskusi juga dengan Bank Indonesia. Jadi ini kayak kebijakan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka, ini semua bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi yang namanya inflasi. Di Majalengka di GGM itu kan pernah ada pasar murah ya. Nah, itu memang dari BI juga. Kebetulan alhamdulillah waktu itu memang saya mendorong di salah satu deputi gubernur itu untuk diadakan di Majalengka. Waktu itu yang hadir hari Rabu Pak Hes itu langsung ke sini ya. Ya tetap aja pasti yang menyambutnya kepala daerah gitu ya, seperti itu. Kemarin bicara lagi, diadakan lagi, ya nanti antri kata saya gitu ya, karena beberapa tempat itu meminta gitu ya, seperti itu. Kebetulan waktu itu di Majalengka belum, mungkin berkasma itu di mana gitu, tapi ketika saya bicara mungkin antrian keberapa akhirnya dinaikkan ke atas dan dilaksanakan dengan cepat. Mungkin waktu itu dari pembicaraan hanya dalam hitungan hari ya langsung terlaksana gitu, seperti itu. Itu mungkin fungsi kami sebagai wakil rakyat ya, seperti itu. Jadi disebutnya jalan pintas gitu ya, kalau memang ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan cepat gitu, seperti itu. Next. Nah, ini mungkin kalau di Majalengka ini pernah bawang dan cabai ini jadi penunjang inflasi per September 2022.
Tapi di bulan Desember ini sudah tertangani. Jadi angka produksinya itu memang di pertanian ya boleh dibilang meningkat, sehingga kebutuhan daripada masyarakat akan dua item tadi ya akhirnya bisa terpenuhi. Jadi kan kalau terpenuhi ya harga pun menjadi kembali normal ya. Seperti itu kalau memang dasarnya semuanya itu terpenuhi. Cuma kadang-kadang di kita aya nakal gitunya. Biasanya mun pada lebaran kitu naraya kitunya leres. Turun deui teu? Rese cenah. Tapi mah anu pinter mah bisa wae nurunin payu kan teh langsungnya. Pasti akan mempengaruhi yang lainnya gitu. Kecuali nu daganganna kompakan. Leres. Aya nu kompakan gitunya. Jadi mun bapak ibu nanya ka mana we hargana sarua gitu. Kan biasanya nu kitu mah nu dagangna mun di kios mah kios anu berdekatan teh. Contoh di mana coba di mah? Cilembu nya. Ubi di pinggir jalan. Boleh kan ujung ke ujung nanya harganya sama semuanya. Teh anu bedanya. Ya eta kesepakatan gitu. Tapi asal jangan kemufakatan atau kesepakatan jahat aja gitu ya. Next. Nah, ini bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengendalikan inflasi. Jadi bagi mungkin produsen pertanian ini bisa meningkatkan angka produksinya. Ini dimaksudkan kalau ada kekurangan jadi bisa terpenuhi. Jadi tercukupkan gitu ya. Nah, kemudian mungkin Pemda ini juga bisa meningkatkan namanya infrastrukturnya. Dimaksudkan agar distribusi barang kebutuhan tidak mengalami halangan. Itu maksudnya itu ke sana. Nah, kemudian ada juga pengawasan harga dan distribusi. Nah, ini jadi harga-harga ya memang tidak hanya dari masyarakat, ya di pemerintah juga harus mengawasi, takutnya ada yang monopoli. Jadi ketika ada suatu itu terjadi, maka ini tentunya harus disiasati supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga ya ada pendidikan dan literasi ekonomi. Ini penting, mungkin barangkali ada yang belum mengerti, saya ingin bertanya. Nabi hoyong naros kebutuhan Bapak Ibu aya batasna teu? Teu aya. Nambih wae. Mun geus terpenuhi masih eka butuh teh? Masihnya. Jadi aya batasna nya. Tapi artosna aya batasna teu? Wah, beda-beda jawabannya nih. Nah, di sini muncul yang namanya ilmu ekonomi. Jadi ada kebutuhan yang tidak ada batasnya, tetapi sumber dayanya terbatas. Jadi kalau memahami ini, untuk bisa menyikapi di kehidupan dengan bijak. Misalnya apa? Ya mungkin misalnya pendapatannya berapa, ya mungkin menyiasati supaya ya misalnya pengeluarannya tidak melebihi. Atau gaya hidup. Disebut tenonya, jangan besar pasak daripada tiang. Kartos. Atau bahasa lainnya sokanya nyebut make istilahna Bogor. Biar tekor asal kesohor. Aya nu kitu. Seueur. Nah, bahaya eta teh. Jadi hayang misalnya katempo gaya, hayang dipuji ku batur, naon we pokona mah kategorina mah lah. Tapi kantongnya jebol gitunya. Tapi jebolnya lain-lain digunting ya. Oh gitu ya. Tah itu salah satu nomornya. Nah, jadi ya apapun pokoknya sesuai dengan situasinya. Kita utamakan kebutuhan pokok dulu, misalnya daripada barang-barang tersier atau barang mahal gitu ya. Yang mana itu bisa nanti ketika belum bisa dapat. Tapi yang pokoknya dulu, nah seperti itu. Jadi bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Punya misalnya penghasilan lebih, ya mungkin ketika butuhnya tidak segitu, ya bukan berarti menjadi poya-poya gitunya. Bisa mungkin sebagian disimpan terlebih dahulu. Da poya-poya ge disebutnya mubadzir, dalam agama juga dilarang ya. Disebut tenon innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kartos. Artos tuh berarti.
orang yang mubazir itu saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu intinya di situ. Jadi ya norma-norma saja ya. Tong yang melinaon mengarakat puji ku batur, ngarakat tembok ke batur, hanya pujian doang. Oh nanaona gitunya. Dagi selewat manyanges orang kumaha da mau paduli gitunya, sepertos gitu. Nah, itu mungkin barangkali apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, luar biasa apa yang disampaikan oleh anggota DPR kita tadi. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi atas penyampaian yang sangat luar biasa. Menarik apa yang disampaikan tadi, bahwasanya memang DPR tidak mempunyai kewenangan langsung dalam pengendalian inflasi, tetapi DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Karena itu memang diatur dalam struktur kita bernegara atau ketatanegaraan kita, karena kita menganut sistem, kalau bahasa kampung saya itu namanya distribution of power atau pembagian kekuasaan dengan mekanisme check and balance atau saling mengontrol. Ya, oleh sebab itu sudah benar apa yang dikatakan beliau tadi, bahwa tugas DPR itu ada 3 fungsinya, itu legislasi, budgeting, dan juga anggaran. Kemudian tadi beliau menyampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi itu adalah ada produksi, konsumsi, dan distribusi yang tidak seimbang. Dan poin terakhir yang penting saya kira, agar kita harus mempunyai gaya hidup yang sangat bijak. Luar biasa sekali ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, kita dengarkan penyampaian ataupun materi yang akan disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Tri Adirianto. Tetapi mohon izin Pak, karena ini mungkin hari Jumat dan sudah sebentar lagi akan memasuki waktu sholat Jumat, mungkin waktunya 20 sampai 30 Pak, karena ada sisi tanya jawab nanti. Siap, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdani SIS MSIMM selaku anggota DPR RI Komisi 11, yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini di forum ini. Pertama-tama saya mengajak diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa hadir di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyak bersyukur, semakin banyak pula nikmat dari Allah SWT yang akan dilimpahkan kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jeffrey terkait inflasi. Mungkin pada kesempatan ini ingin kami dari Bank Indonesia ingin menambahkan atau melengkapi yang disampaikan Pak Jeffrey terkait inflasi. Tadi disampaikan di sini inflasi tadi harga beras naik ya Pak ya, Bapak sekalian ya. Kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Karena mungkin sawahnya kering, iya Pak ya? Gimana Pak? Kekeringan ya? Kekeringan dari musim ini ya, musim kemarau ini yang sangat berdampak sudah oh ya. Nah, ini merupakan salah satu apa namanya, kalau dari sampaikan Pak Jeffrey, dari sisi suplainya yang berkurang, di mana permintaan akan selalu tetap, karena kita makan pasti biasanya 3 hari sekali, kan nggak biasanya kalau ini kalau 2 hari sekali, 2 kali sehari mungkin kurang nendang ya Pak Ibu sekalian ya. Jadi menyebabkan harga-harga akan meningkat. Mungkin mengawali
pemaparan saya mungkin akan saya sampaikan terkait tadi sampaikan bahwa BI adalah bank sentral. Nah, tadi sampaikan bahwa di bank sentral atau di BI ini nasabahnya berbeda dengan bank umum. Kalau bank umum misalnya nih BRI kan nasabahnya mungkin Bapak Ibu sekalian menjadi nasabah BRI. Kalau Bank Indonesia nasabahnya adalah perbankan. Jadi nasabahnya Bank BRI, BNI itu adalah nasabahnya Bank Indonesia. Nah, ini adalah kedudukan Bank Indonesia dalam tata negara. Nah, kalau ini Bank Indonesia itu setara dengan kementerian. Jadi kementerian apa misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial itu setara dengan Bank Indonesia. Nah, kita alurnya dengan DPR adalah bahwa DPR sebagai badan supervisi yang mengawasi terkait kinerja Bank Indonesia. Dan kita juga akan secara berkala akan melaporkan terkait kinerja-kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia ke DPR. Kemudian juga Bank Indonesia juga diperiksa oleh BPK secara rutin setiap sekali setahun. Dan Bank Indonesia melaporkan kepada terkait ini kepada Presiden. Jadi ini adalah kedudukan Bank Indonesia dalam tata negara. Next. Kemudian tadi disampaikan terkait inflasi. Di sini inflasi merupakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan ya agar inflasi bisa terjaga secara rendah dan stabil. Ini dimana salah tugas Bank Indonesia adalah tujuan tunggalnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini kestabilan nilai rupiah ini ada dua ada dua parameternya. Stabil dilihat dari harga barang dan jasa atau yang tadi sampaikan inflasi, kemudian juga stabil terhadap mata uang negara lain atau kurs. Di sini tugas Bank Indonesia ada 3 sektor, ada yang terkait stabilitas sistem keuangan, kemudian stabilitas moneter dan stabilitas pembayaran. Next. Nah, tadi sampaikan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus ya. Nah, ini jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa juga akan mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya mengalami kenaikan tentunya daya beli masyarakat akan berkurang atau turun. Jadi bisa dikatakan bahwa inflasi adalah penurunan nilai atau mata uang terhadap nilai barang jasa, atau juga bisa disebabkan penurunan daya beli masyarakat karena adanya kenaikan harga barang jasa. Nah, ini kira-kira inflasi perlu atau enggak, Bu, Bapak Ibu sekalian? Perlu ya. Bukan berarti inflasi harus dihilangkan enggak ya? Inflasi perlu ya, karena kalau ada inflasi nanti enggak ada inflasi nanti produsen para petani juga akan rugi, karena apa? Ya, karena kalau nggak dari sisi produsen, kalau nggak ada inflasi nanti akan rugi. Dari sisi konsumen kalau inflasi tentunya walaupun mungkin mengurangi daya, tapi tetap diperlukan karena memang itu menjadi suatu siklus dari suatu ekonomi. Jadi ketika inflasi naik, katanya ada inflasi, tentunya produsen-produsen akan diuntungkan dengan naiknya harga. Namun demikian inflasi perlu dikendalikan agar konsumen juga tidak terlalu dirugikan dengan adanya inflasi. Makanya itu perlu adanya yang namanya pengendalian inflasi. Nah, ini inflasi penting dijaga untuk dalam tingkatan yang rendah dan stabil. Di sini untuk dengan memperhatikan terkait daya beli masyarakat bisa terjaga, dan tentunya iklim investasi juga bisa kondusif. Di sini tujuannya adalah untuk agar pertumbuhan ekonomi bisa selalu positif dan berkelanjutan, dan juga tentunya ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk saat ini untuk inflasi
di wilayah Cianjur Mojokuning ini yang diukur adalah hanya ada di kota Cirebon, sehingga mungkin secara frekuensi terkait program-program pengendalian inflasi lebih banyak di kota Cirebon. Namun demikian kita semua menyadari bahwa kalau di kota Cirebon nggak mungkin ada lahan-lahan pertanian ya Pak ya. Semuanya disuplai dari kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kota Cirebon. Nah, untuk tahun depan ini Kabupaten Majalengka akan menjadi juga kabupaten yang akan diukur tingkat inflasinya. Jadi di Cianjur Mojokuning ada kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Nah, tentunya ini nanti untuk tahun depan tentunya akan banyak program-program akan semakin lebih banyak lagi program-program terkait pengendalian inflasi yang akan dicanangkan oleh tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Majalengka untuk bisa mengendalikan angka inflasi di wilayah Kabupaten Majalengka. Next. Nah, ini adalah penguatan koordinasi melalui TPIP dan TPID. TPIP adalah tim pengendalian inflasi pusat yang ada di Jakarta. Kalau di daerah-daerah namanya adalah tim pengendalian inflasi daerah. Termasuk juga di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk adanya TPID. Nah, ini kita coba melihat tadi sampaikan Pak Jeffrey terkait penawaran permintaan. Di sini inflasi dilihat dari sisi penawaran ini disebabkan oleh adanya produksi yang terganggu. Nah, ini salah satunya adalah tadi yang beras yang Bapak sampaikan bahwa karena ada musim kemarau produksinya menjadi berkurang. Nah, ini menyebabkan inflasi. Kemudian juga distribusi tidak lancar, menyebabkan mungkin keterlambatan pasokan, sehingga itu juga bisa menyebabkan inflasi. Kemudian tata niaga buruk, ini terkait perdagangan di pasar yang tidak sehat. Kemudian juga naiknya BBM. Nah, ini kalau naik BBM biasanya di menjelang hari raya kemarin Idul Fitri biasanya harga BBM naik, menyebabkan transport naik ya. Itu juga menjadi satu penyebab inflasi. Kemudian dari sisi permintaan, meningkatnya jumlah uang beredar karena kebijakan fiskal, kemudian juga bertambahnya penduduk. Nah, bertambahnya penduduk juga merupakan salah satu penyebab inflasi karena secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan permintaan. Kemudian meningkatnya konsumsi masyarakat. Ini tadi sampaikan Pak Jeffrey terkait hari raya. Di hari raya biasanya di bulan Ramadan biasanya walaupun makannya menjadi 2 kali sehari, tapi secara kuantitas biasanya malah secara kualitas biasanya lebih tinggi dari hari biasanya. Ini menyebabkan juga inflasi. Kemudian juga euforia terkait berakhirnya COVID. Nah, ini biasanya kalau di pandemi kemarin kita mungkin lebih banyak dibatasi untuk keluar rumah untuk berbelanja. Setelah dicabutnya PPKM, ini kita masyarakat sudah dibebaskan untuk bisa beraktivitas keluar, berbelanja kemana-mana. Nah, ini secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Nah, ini di sini Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, karena secara Bank Indonesia menyadari bahwa tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah, di daerah juga perlu adanya program-program pengendalian daerah, karena memang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat-masyarakat yang di daerah. Makanya ada namanya pembentukan TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan. Next. Nah, ini adalah kurang lebih rincian komoditas atau bahan makanan yang sering menjadi yang turut andil dalam terbentuknya inflasi. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini yang horizontal, yang mendatar itu adalah garis inflasi, yang garis vertikal itu persistensi inflasi. Mungkin istilahnya agak rumit ya. Mungkin kita lebih fokus kepada yang mendatar. Di sini ada kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, ini merupakan komoditas-komoditas yang seringkali
turut andil dalam terbentuknya inflasi-inflasi yang terjadi di Kota Cirebon. Nah, tentunya saya kira untuk di Kabupaten Majalengka mungkin masih juga ada komoditas-komoditas yang masuk di situ yang mungkin harganya relatif fluktuasi dan menyebabkan sering terjadi kenaikan juga. Di sini di kuadran 1 ada 26 komoditas, kuadran 4 ada 27 komoditas. Nah, tentunya ini menjadi fokus kita bersama yang lebih difokuskan ke situ kepada komoditas-komoditas ini bagaimana kita mengendalikan harganya agar relatif stabil. Next. Nah, ini untuk berbicara terkait inflasi, ini ada istilahnya ada yang namanya 4K. Yang pertama adalah keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Di sini strategi 4K TPID yang terkait dengan program unggulan GNPIP di DCI Majakuning, GNPIP Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Di sini yang terkait dengan keterjangkauan harga adalah operasi pasar murah dan sidak harga. Kira-kira kalau di Majalengka pernah ada operasi pasar murah? Belum pernah, Bu ya? Belum ya? Ya, mungkin di tahun depan mungkin akan sering ini operasi pasar murah ini. Ini untuk ditujukan agar untuk upaya stabilisasi harga bahan pokok penyumbang inflasi. Karena biasanya kalau kita belanja di pasar mungkin ada harga-harga yang menurut pandangan TPID harganya sudah terlalu tinggi, maka TPID akan menjalankan program operasi pasar murah. Nah, ini untuk agar harga-harga tidak di samping harganya lebih murah, dan tentunya agar para pedagang juga tidak menaikkan harga seenaknya terlalu tinggi seperti itu. Kemudian juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap kelangkaan. Nah, ini tentunya komoditas yang dijual di operasi pasar murah biasanya bermacam-macam terkait dengan kebutuhan komoditas harga bahan pokok. Nah, ini tentunya kalau misalnya ada komoditas di pasar mungkin yang di pasar umum tidak ditemukan, mungkin kita akan sediakan di situ bahan-bahan pokoknya yang memang langka yang ditemukan di pasar umum. Kemudian juga sasarannya adalah pasar-pasar di kabupaten kota dengan inflasi yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Di sini ketersediaan pasokan adalah untuk memperkuat ketahanan pangan. Di sini yang pertama adalah pemberdayaan kelompok wanita tani melalui gerakan budaya mandiri, komoditas penyumbang inflasi atau cabai merah cabai rawit. Nah, tadi sampaikan Pak Jeffrey bahwasanya mungkin ada di sini juga ada kelompok-kelompok tani yang mungkin yang anggotanya ibu-ibu rumah tangga, itu biasanya TPID ada program membagikan bibit-bibit cabai yang bisa ditanam di lingkungan rumah sehingga untuk kebutuhan cabai bisa dipenuhi secara mandiri dari lingkungan rumah tangga. Kemudian pemberdayaan pertanian organik yang terintegrasi dengan pengolahan sampah. Kemudian juga ada pengembangan klaster ketahanan pangan skala rumah tangga dan kelompok tani. Kemudian penguatan cadangan pasokan pangan secara berkelanjutan oleh BUMN. Kemudian yang program kedua adalah peningkatan pemanfaatan alsintan. Di sini pemberian PSBI alsintan pada kelompok tani. Nah, tentunya ini merupakan salah satu program Bank Indonesia juga, di mana kita memberikan bantuan program sosial Bank Indonesia kepada kelompok-kelompok tani yang memang dinilai sangat signifikan dalam memproduksi bahan-bahan pokok yang nantinya bisa mengendalikan harga pangan, misalnya cabai, beras. Nah, kita memberikan bantuan-bantuan program sosial mungkin berupa alat-alat pertanian seperti itu agar produksinya bisa meningkat, dan tentunya ini menjaga agar pasokan-pasokan bahan-bahan pokok tersebut di pasar juga akan selalu tersedia. Kemudian kelancaran distribusi ini untuk penguatan database pangan
Ini terkait pengelolaan data dan informasi. Kemudian adalah penguatan KAD, di mana ini fokus pada daerah defisit pangan dan peran distributor yang kuat. KAD ini adalah kerjasama antar daerah. Jadi misalnya nih Kabupaten Majalengka tadi sampaikan beras langka, mungkin bisa dipasok lewat kerjasama antara Majalengka dan Indramayu, di mana mungkin Indramayu secara produksinya masih banyak, itu bisa melakukan kerjasama antar daerah, sehingga pasokan dari Indramayu bisa didistribusikan ke Majalengka untuk memenuhi kebutuhan beras di Majalengka, seperti itu. Kemudian komunikasi efektif di sini adalah terkait dengan koordinasi antar lembaga, kemudian juga untuk peningkatan kapasitas atau capacity building kepada TPID, dan juga pengendalian ekspektasi melalui iklan layanan masyarakat dan juga podcast ataupun nanti talk show seperti itu. Next. Nah, ini adalah arahan dari rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi. Nah, tentunya ini yang mudah-mudahan bisa terlaksana di seluruh daerah. Ini Rakornas ini meliputi Bank Indonesia, juga pemerintah bersinergi. Di sini ada terkait arahannya adalah terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Di sini adalah meningkatkan produksi. Nah, ini merupakan program yang dilaksanakan. Kemudian juga menjaga kelancaran distribusi. Di sini adalah optimalisasi infrastruktur, kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, penguatan infrastruktur dan sarana pendukung peningkatan produksi pangan, dan juga menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah, dan juga penguatan kerjasama antar daerah. Nah, ini terkait dengan program-program pengendalian inflasi terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kemudian adalah arahan selanjutnya adalah proaktif mendorong sektor pertanian. Nah, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat vital dalam menjaga inflasi, yaitu tentunya peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Kemudian memperkuat sektor UMKM untuk bisa bertahan dan naik kelas. Ini ada pengembangan klasterisasi, peningkatan kapasitas, perlu akses pembiayaan. Nah, kalau klasterisasi mungkin di kami dari Bank Indonesia juga ada beberapa klaster di Majalengka, ada klaster cabai, ada klaster bawang. Nah, ini juga merupakan salah satu program kami. Kemudian pendampingan intensif kepada pelaku usaha, itu untuk pemanfaatan teknologi, kemudian daya saing juga, kemudian produktivitas petani, serta memotong panjangnya mata rantai UMKM. Yang selanjutnya adalah arahannya adalah nilai tambah sektor pertanian. Di sini ada beberapa program. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah harga yang perbandingan atau indeks antara harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga yang harus dibayar oleh para petani. Kemudian memperkuat kelembagaan petani. Nah, ini untuk petani ini kelembagaannya mungkin bisa dibuat dalam bentuk kalau mungkin sekarang nih misalnya hanya masing-masing petani berdiri sendiri, nggak ada koordinasi gitu, mungkin bisa dibentuk dalam kelompok tani atau koperasi, sehingga itu akan nantinya akan memudahkan baik dalam mulai dari perencanaan produksi hingga pemasaran akan lebih mudahkan. Kemudian memperluas akses pemasaran dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital. Nah, kan kalau misalnya sudah ada kelompok tani atau koperasi, nanti bisa bekerjasama dengan platform-platform digital. Kalau ini mungkin pasarmu.id, itu yang mungkin platform digital yang memfokuskan kepada bahan-bahan pokok. Kemudian mengoptimalkan penyaluran KUR pertanian. Nah, kira-kira KUR ini apakah Bapak sekalian sudah menikmati KUR dari perbankan? Sudah ya Pak ya? Sudah ya? Nah, ini nantinya menjadi salah satu bagian yang akan dipantau oleh Pak Jeffrey dan rekan-rekannya untuk KUR ini. Karena nanti kalau misalnya ada bank-bank yang bandel, mungkin nanti bagiannya Pak Jeffrey yang akan menegurnya nanti.
Kemudian bagaimana dengan apa yang bisa dilakukan oleh dari rumah tangga? Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai dari tingkatan rumah tangga, apa yang bisa dilakukan untuk bisa turut berkontribusi dalam mengenai inflasi? Tadi disampaikan Pak Jeffrey adalah berbelanja secara bijak. Berbelanja secara bijak adalah berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau secara keinginan mungkin saya pengennya pagi makannya ayam, siang daging, malam apalagi mungkin burger lagi. Nah, ini itu keinginan. Nah, tapi sesuai kebutuhan aja. Mungkin yang penting makannya bergizi, mungkin dengan sayur mayur itu juga sudah mungkin dirasa sudah cukup, itu sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian juga adalah berhemat. Tentunya berhematnya juga menjadi salah satu tadi ya, berkaitan juga dengan tidak berbelanja secara berlebihan, tapi secara kebutuhan, berhemat. Kemudian tadi salah satu programnya adalah bagaimana mencoba untuk melakukan menanam tanaman yang melalui tanaman pokok, bahan-bahan pokok di lingkungan rumah tangga. Ya mungkin tadi kalau misalnya menanam cabai, menanam apalagi tomat, sayur mayur di lingkungan rumah tangga. Nah, ini merupakan salah satu upaya juga agar tentunya kebutuhan-kebutuhan akan sayur mayur bisa terpenuhi dari lingkungan rumah tangga tanpa harus mengeluarkan uang yang berlebih untuk bisa mendapatkannya. Nah, ini tentunya hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi kontribusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dari lingkungan rumah tangga untuk turut mengendalikan inflasi. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi porsi atau Bapak Ibu sekalian bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Bapak Tri Adiryanto. Saya pikir penyampaian yang sangat singkat, padat dan juga jelas serta dengan bahasa yang sederhana, dan saya pikir juga dan gampang untuk kita memahami. Oleh karena itu, mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Tri atas apa yang telah disampaikannya. Beliau tadi membuka dengan tugas Bank Indonesia atau BI, yaitu sebagai stabilitas keuangan, stabilitas moneter dan stabilitas pembayaran. Kemudian juga di catatan saya tadi beliau mengatakan bahwa inflasi selalu diupayakan agar berada pada tingkatan yang rendah dan juga stabil. Nah, tadi ada yang sangat penting dan menarik kira-kira tentang strategi pengendalian inflasi daerah. Ada K4 tadi ya. Yang menarik di K1 tadi tentang operasi pasar murah. Operasi pasar murah ini sepengetahuan saya dan juga tadi telah disampaikan oleh Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, bahwasanya pernah dilakukan di Majalengka, tepatnya di GGM Pak ya, pada tahun 2023. Bahkan tadi Pak Jeffrey menyampaikan bahwasanya pihak Pemda membisikkan lagi kepada Pak Jeffrey untuk diadakan lagi tentang operasi pasar murah. Tetapi kan semua butuh proses karena banyak daerah juga yang meminta hal seperti itu. Jadi mari kita doakan, kita dukung Pak Jeffrey agar selalu bisa menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan di catatan saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Tri Adiryanto tadi, pentingnya tentang gaya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dilakukan secara bijak, karena pengendalian inflasi ini juga sangat penting untuk dilakukan dalam rumah tangga kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. 2 atau 3 orang penanya, silakan ajukan tangan yang ingin bertanya. 1, 2, 3, oke.
Mohon izin panitia untuk dikasih mic. Ya, silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Izin namanya, Pak. nama saya Ucup dari Kecamatan Ligung. Pertanyaannya simpel banget ya. Dulu waktu saya kecil saya melihat kalau habis panen padi selalu panen terong, emes, kacang panjang masih ada gitu. Nah kalau sekarang banyak lahan bekas sawah udah nggak produktif. Diperhatikan tuh karena nggak ada air, padahal di sana udah dibuatkan jalur-jalur irigasi sama desa. Cuman kita nggak punya air. Nah, kita perhatiin juga di wilayah Kecamatan Ligung punya tanggul Cikamun namanya, itu dari Pagandon. Nah, cuman kita nggak pernah nyampe airnya itu. Jadi minta dibantu gimana solusinya itu untuk masalah jalur-jalur air ke wilayah Kecamatan Ligung, karena akan berpengaruh bagi wilayah Kecamatan Ligung dan sekitarnya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak yang pakai batik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Caska dari Desa Pakuberem, Kecamatan Kertajati. Pertanyaannya tadi ingat ke rekan-rekan yang bilang apa Bang Emok lah. Nah, di sini saya mau mempertanyakan ke pihak pemerintah utama bagaimana cara mengatasi masyarakat yang sekarang lagi marak ya untuk melepaskan jeratan dari Bang Emok itu, Pak. Cuman gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kotak-kotak itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaja, perwakilan dari Ligung. Izin Pak Ketua, ini untuk Pak Dewan. Barangkali ini bukan curhat. Kecamatan Ligung, Pak Dewan, itu membawahi 19 desa, Pak. Sudah dibagi habis dan dibina sama Bang Hendra dan Pak Haji Edi Karsidi. Mohon maaf Pak Haji, ini yang lain kan sok pada komunikasi. Artinya Bapak, bukan mohon izin, ini, Pak. Izin Pak, langsung ke substansi pertanyaannya tentang ya, bagaimana jadi pertanyaannya untuk Pak Dewan ini masukkan aja. Ini yang di luar binaan tersebut, Pak, sok pada curhat. Artinya ya mohon dibinalah. Ya memang mereka yang di luar binaan memang tidak cemburu, tidak iri, cuman kapita orang tidak ajak-ajak, ya gitu intinya mah. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya maaf. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada bapak-bapak yang sudah bertanya, luar biasa. Dengan pertanyaan yang sangat kritis ini, Pak. Ada 3 penanya, 2 pertanyaan, yang satu sesi curhat kayaknya, satu ini, yang terakhir ini. Yang pertama itu tentang dari Ligung ya. Ligung tadi lahan bekas sawah yang tidak produktif akibat airnya yang tidak ada gitu. Ini minta solusi bagaimana caranya agar airnya ada begitu, Pak. Kemudian yang kedua, ini masalah Bang Emok yang kedua, Pak. Bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan Bang Emok? Emang sudah terjerat, Pak? Baik Bapak.
Siap, mohon tenang dulu Bapak, mohon tenang dulu. Kita dengarkan saja jawaban dari narasumber hebat kita ini dari pihak Bank Indonesia mungkin ya. Iya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan tadi Pak Ucup ya. Pak Ucup tadi terkait lahan setelah panen yang tidak produktif ya. Itu penyebabnya karena air aja atau ada penyebab lain Pak? Air aja ya? Lebih karena air ya? Oh, sudah ada. Oh, kira-kira jalur sudah ada jalur irigasi tapi nggak ada airnya. Nggak ada airnya karena dari sumbernya itu dialihkan ke lain atau karena memang sumbernya kering? Oh, rebutan. Wah, kalau rebutan ini harus secara saluran sebenarnya sudah ada ya Pak, sudah menunjang, sudah mendukung ya. Cuman secara debit airnya jadi rebutan sehingga tidak ini ya. Nah, tentunya ini harusnya jadi porsinya ini nih pemerintah daerah ini Dinas Ketahanan Pangan untuk bisa misalnya melakukan pembagian secara merata kepada masyarakat. Nah, kira-kira kalau Bapak pernah curhat ke dinas terkait pernah? Oh, nggak ada lagi. Oh, iya. Nah. Oh. Nah, mungkin nanti ya ada polisi air. Harus ada ya polisi air kalau gitu Pak ya. Ya mungkin dari saya mungkin ada dari pihak warga masyarakat mungkin yang menjadi semacam tokohnya yang mungkin bisa menyuarakan kepada dinas dan juga nantinya turut memantau progresnya seperti itu Pak. Mungkin kalau dari sini mungkin dari DPRD mungkin dari ada di wilayah Bapak yang mungkin ada yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Nah, mungkin nanti bisa menyuarakan rakyat melalui anggota DPRD, misalnya menjadi dapilnya di tempat Bapak yang mungkin bisa nantinya menyuarakan, dan tentunya itu akan menjadi salah satu untuk pengawasan terkait bagaimana pemerintah daerah nanti mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat seperti itu. Kalau kami dari BI memang ada juga di daerah Majalengka, di daerah mana saya kurang hafal juga, yang memang ada beberapa semacam klaster pertanian yang karena kesulitan air kita membantu dengan adanya pipanisasi dari sumber mata airnya sampai dengan lahan pertaniannya, sehingga untuk kebutuhan airnya bisa terpenuhi untuk proses pengolahan tanahnya seperti itu. Itu mungkin dari yang untuk pertanyaan Pak Ucup. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait Bank Emok. Nah, ini agak sulit juga ini kalau Bank Emok boleh dibilang semacam kalau pinjol ilegal itu online ya, digital. Kalau ini lebih ke manualnya Bank Emok ini tadi ya. Kalau melepaskan jeratan ya kalau sudah terlanjur pinjam ya harus bayar dulu ya. Tentunya harus bayar dulu. Kalau nggak dibayar dulu agak gimana, nggak bisa melepas jeratannya. Nah, tentunya kalau kami dari BI tentunya hanya bisa menghimbau masyarakat. Tentunya sebenarnya kalau Bank Emok ini sebenarnya kan semacam ya boleh dibilang ilegal juga itu ya, ilegal juga. Tentunya kami tidak menyarankan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan Bank Emok, lebih menyarankan menghimbau masyarakat untuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang itu legal, apakah BPR atau dengan Bank Umum, BRI seperti itu. Karena ya mungkin kalau kelebihannya Bank Emok itu mungkin prosesnya bisa hanya berapa menit langsung cair ya, langsung cair, tapi mungkin tidak karena kebutuhan mendadak perlu, sehingga tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikannya kan gitu.
karena kebutuhan cepat. Nah tentunya ini yang yang kami himbau masyarakat, tentunya ketika kita mau pinjam tentunya harus didasari dengan akal sehat dulu. Kita harus memperhatikan bagaimana nanti besarnya angsurannya berapa, kira-kira memberatkan enggak. Nah seperti itu nantinya, agar tentunya ke depannya tidak memberatkan dari masyarakat sendiri. Mungkin itu Pak dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita dengarkan tambahan jawaban dari Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini saya hanya menambahkan secara singkat saja ya, di mana tadi sudah banyak dijawab oleh Pak Tri barangkali ya. Nah, kalau kaitan yang pertanyaan pertama ini kaitan dengan irigasi tadi, mungkin ya saya di sini juga sebagai Ketua Partai Gerindra Kabupaten Majalengka ya tentu akan menginstruksikan ke para anggota DPRD ya untuk mengawal masalah ini ya. Jadi ya ada permasalahan, tentu memang biasanya yang lebih teknis di daerah itu yang bisa mengawal itu adalah DPRD setempat. Kebetulan di kita ini ada 7 orang ya. Jadi mungkin nanti yang bersangkutan akan mengawal, dan tentunya harus dituntaskan. Desa mana ya ini? Ya. Lewiliang baru dicatat sih. Lewiliang baru. Oke. Nanti mungkin jadi catatan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua mungkin sudah terjawab tadi ya, teman-teman juga sudah berkelakar gitu. Jadi saya langsung ke yang ketiga. Kalau yang ketiga saya rasa tidak akan dijawab oleh Pak Tri gitu. Nah, ini kan tentunya kalau yang ketiga ini tentu ini akan kami diskusikan, tentunya kan harus sinkron dengan calon legislatif setempat ya, biar tidak bertuburkan. Nah ini nanti mungkin beberapa caleg dapil 2 ini akan kita ajak bicara dulu gitu ya. Jadi ya teman-teman ya boleh nanti mungkin yang merasa belum misalnya digarap atau apa, tentu itu kan akan nanti disampaikan aja ke Kang Ano selaku sekretaris TPC ya. Tentu itu akan kami kaji terlebih dahulu juga daerahnya bagaimana gitu seperti itu ya. Walaupun misalnya tidak bisa optimal, tapi setidaknya ada barangkali ya seperti itu ya. Jadi akan kajian, tentu ini harus sinkron dengan ya tentunya ya nanti untuk yang di calegnya itu yang DPRD itu yang mana yang akan memegang itu gitu ya, supaya jangan sampai nanti ini digarap oleh caleg satu tapi ternyata caleg 2 juga ke situ gitu ya. Itu kan menjadi tidak beraturan ya seperti itu, dan ini yang selama ini memang saya hindarkan, jangan sampai ada kejadian. Nah titip juga jangan sampai yang di daerahnya nanti setelah kesini ternyata main mata juga ke sebelah gitu. Nah itu barangkali ya nanti tentu ini harus didiskusikan terlebih dahulu. Nanti mungkin hasilnya bisa nanti lewat, kalau di Likung banyak mungkin akan disampaikan ke ketua PAC-nya terlebih dahulu barangkali ya. Nanti ini siapa yang nanti akan menjadikan desa tersebut menjadi salah satu desa fokusnya. Demikian mungkin dari jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni atas jawaban singkat, padat dan jelasnya terhadap kita semua. Bapak Ibu semua, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya. Tadi ada yang mengacungkan tangan juga, tetapi sayang seribu sayang kita dibatasi oleh waktu karena sebentar lagi memasuki waktu ibadah Jumat. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir juga acara diskusi pada pagi hari ini tentang bagaimana pengendalian inflasi daerah. Semoga kita semua bisa mengendalikan inflasi daerah dengan bijak, dengan aman, dan semoga daya beli kita tetap terjangkau. Dan yang paling penting adalah meskipun inflasi tinggi, tetapi semoga kita bisa melangsungkan kehidupan kita sehari-hari dengan
sederhana dengan baik dan juga dengan bahagia. Sekian dari saya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Jeffrey Rondoni yang telah mengajak Bank Indonesia ke sini agar mengedukasi kita tentang bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Ini juga merupakan wujud kepedulian beliau terhadap Bapak Ibu semua, terhadap warga di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Kertajati. Kemudian terima kasih juga kepada Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Pak Tri Adirianto yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita dengan sangat luar biasa penyampaiannya, yang mau meluangkan waktunya kepada kita pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bertanya dimohon ke depan. Izin Bapak yang bertanya tadi ada berapa orang? 3 orang ya. 3 orang, silakan ke depan dulu untuk sesi foto bersama.